Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam kuliah Ramadan dengan tema kematian bukan akhir kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematiannya. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun engkau berada, pasti kematian akan menemui kalian. Walaupun engkau sedang berada di dalam sebuah gedung, benteng yang tinggi dan kokoh. Dan fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan jika ajal telah datang, maka tidak bisa diundur maupun dimajukan walau sesaat. Saudara pemirsa yang budiman, kematian adalah sebuah keniscayaan dan kepastian yang tidak bisa ditawar siapapun, tidak bisa dipungkiri siapapun. Namun perlu kita ketahui bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan. Hidup bukan untuk mati, tapi hidup untuk Sang Maha Hidup. Mati bukan akhir dari kehidupan, tapi kematian justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yang abadal abidin, yang selama-lamanya, di mana gerbangnya adalah kematian. Bagi dunia, kamu mungkin seorang pejabat penting, seorang tokoh, selebriti, orang ternama. Tapi bagi malakul maut, Anda dan manusia yang lainnya adalah sama, orang-orang yang masuk dalam daftar bukunya. Suatu saat perintah datang, maka malakul maut tinggal mencabut nyawa Anda tanpa kenal siapapun Anda, status apapun Anda di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar, sebuah wasiat kepada Abu Dzar dan juga kepada umat manusia pada umumnya. Ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, jaddidis safinah, perbaharui peraumu, perbarui kapalmu, perbarui tumpanganmu. Sesungguhnya lautan itu amatlah dalam. Dunia ini ibaratnya adalah matiyah, kendaraan kita untuk menuju suatu negeri di mana kita akan hidup selamanya di sana. Dan pintu gerbang negeri itu adalah kematian. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, perbarui kapalmu. Kita harus perbaiki amal kita. Karena kita akan melakukan perjalanan yang amat panjang. Wa khudhiz zada kamila. Dan carilah bekal yang sempurna. Karena perjalanan kita amat panjang. Kita kalau mau pergi jauh, tentu mempersiapkan bekal segalanya. Kalau kita mau pergi umroh misalnya, kita persiapan bekal macam-macam. Mulai dari pakaian, makanan tambahan, uang, ATM, dan seterusnya. Apalagi kita pergi yang tidak pernah kembali dan perjalanan kita amat jauh. Fa inna safara ba'id, karena kita akan pergi sangat jauh. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud, dan ringankan bebanmu, karena sesungguhnya rintangan itu sangat berat. Kita peringan beban-beban kita di dunia. Beban-beban kita kepada sesama manusia. Dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Dosa kita kepada Allah itu merupakan beban-beban. Ringankan bebanmu. Dalam arti hapuslah dosa-dosamu. Jangan perbanyak dosa karena itu akan memberatkanmu dalam perjalanan yang amat jauh. Wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Dan ikhlaskan amalmu karena Allah, sesungguhnya malaikat pengintai itu amat jeli. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyebutkan, "I'lam anna ad-dunya kullaha wa ahwalaha 'inda syari' matiyatun lil akhirah. Wa man fuqidal matiyah fuqidal wusul." Ibnu Khaldun menyebutkan, dunia ini ibarat tunggangan, ibarat kendaraan, bukan tujuan utama. Siapapun yang kehilangan kendaraan, maka dia tidak akan bisa sampai di tujuan. Oleh karena itu, jangan kita jadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Tapi negeri akhiratlah yang menjadi tujuan utama, sementara dunia adalah kendaraan kita menuju ke sana. Makanya mari kita perbaiki kendaraan itu. Kembali kepada tema, kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Tapi bencana terbesar adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati dalam diri kita, sementara kita masih hidup di atas dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Rawahu Ibnu Majah. Yang disebut orang yang cerdas adalah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal setelah kematian. Sementara orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Nafsu kita cenderung ke arah hal-hal yang negatif. Nafsu harus kita taklukkan dan kita arahkan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Asbabut Takhallus Minal Hawa menyebutkan, tatkala seseorang sudah baligh dan diuji dengan hawa nafsu yang menggebu-gebu pada dirinya, maka dianugerahkan kepadanya dua penentu keputusan, yaitu syariat Islam dan akal yang sehat. Setiap apapun, masalah apapun, harus kita hadapi dengan dua hal ini. Apakah itu baik menurut syariat Islam? Apakah itu baik atau tidak menurut akal yang sehat? Karena dua hal ini tidak pernah bertentangan. Syariat akan selalu sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Kalau kita sudah menjadikan barometer setiap urusan kita adalah syariah dan akal sehat, maka insya Allah kita akan berada di jalan yang lurus dan nafsu kita juga akan dapat kita kendalikan. Jika demikian, maka kita termasuk orang-orang yang mampu menundukkan nafsu kita. Dan kita termasuk orang-orang yang cerdas. Sebagaimana sabda Rasulullah, ciri orang yang cerdas adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jadikan akhirat di hatimu, jadikan dunia di tanganmu, dan jadikan kematian berada di pelupuk matamu. Hari ini dunia adalah nyata dan akhirat adalah cerita. Tapi setelah kematian, akhirat adalah nyata dan dunia tinggal cerita. Oleh karena itu, agar dapat menghadapi kematian dengan tersenyum, maka yang pertama tundukkan nafsumu dan beramallah untuk kematianmu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.